Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Ica Nasihah. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara menghitung 4.000 jam tonton waktu publik dalam 12 bulan terakhir. Nah, jadi teman-teman, di video aku sebelumnya itu yang video Q&A seputar YouTube dan seputar monetisasi, banyak dari teman-teman yang bertanya, "Kak, apa sih maksudnya?" Bagi teman-teman yang belum menonton video aku yang sebelumnya, video Q&A seputar YouTube dan juga seputar monetisasi, teman-teman bisa klik e-kartu di atas ini, atau bisa juga kalian klik link di deskripsi box di bawah ini. Nanti aku sertakan linknya ya teman-teman. Kalian bisa tonton untuk menambah wawasan teman-teman mengenai YouTube dan juga monetisasi ini teman-teman. Oke? Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya syarat utama untuk mengajukan monetisasi itu adalah minimal teman-teman harus mempunyai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang waktu publik dalam 12 bulan terakhir. Di sini aku bakal jelasin ke kalian bagaimana cara menghitungnya, kemudian bagaimana jika dalam 12 bulan terakhir ini 4.000 jam tontonnya tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana jika saat kita itu masa peninjauan tiba-tiba jam waktu tonton kita itu menurun. Di sini nanti aku bakal jelasin satu persatu, jadi simak video ini sampai selesai ya. Di sini aku kasih gambaran dari tahun ke tahunnya ya teman-teman. Jadi aku tuh mulai bergabung di YouTube pada tanggal 10 Maret tahun 2019. Nah, jadi waktu jam tayangnya itu dihitung dari awal kita mulai upload video. Misalkan aku mulai upload video itu di bulan Maret tahun 2019. Kemudian dalam 12 bulan terakhirnya atau ambang batas maksimumnya itu sampai bulan Maret di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Jika dalam 12 bulan ini kita belum mendapatkan 4.000 jam tayangnya atau belum memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan, jam tayangnya ini akan dihitung mulai dari awal lagi, tapi waktu tonton di analitik kita itu tidak hilang, masih akan tetap ada, hanya saja untuk syarat monetisasi kita dimulai menghitung dari awal lagi, yaitu pada bulan Maret tahun 2020 ini ke Maret tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Dan jika masih belum memenuhi syarat lagi, hitungannya dimulai lagi Maret tahun 2021 ini ke Maret tahun berikutnya lagi, yaitu tahun 2022. Dan seterusnya sampai mencapai syarat ambang batas maksimum yang telah ditentukan oleh pihak YouTube. Gitu ya teman-teman. Dari sini sudah paham kan? Jadi, jika teman-teman dalam 12 bulan terakhir belum mencapai 4.000 jam tayangnya, teman-teman tidak usah khawatir karena pihak YouTube akan tetap menunggu kita. Yang penting, teman-teman itu harus tetap fokus membuat video yang original dan berkualitas, gitu ya teman-teman. Oke, semangat! Nah, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman seperti ini ya. Kak, bagaimana jika dalam masa 5 atau 6 bulan 4.000 jam tayangnya sudah terpenuhi? Misalkan kita bergabung pada bulan Maret, kemudian di bulan Septembernya sudah terkumpul 4.000 jam tayangnya. Nah, apakah harus menunggu 12 bulan terlebih dahulu untuk mengajukan monetisasi? Jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Jadi, 12 bulan terakhir ini hanya sebagai patokan saja atau batas maksimum saja. Kalau lebih dari 12 bulan ini itu tidak boleh. Tapi kalau sebelum 12 bulan kalian sudah memenuhi syarat, malah lebih bagus ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung daftar atau ajukan monetisasi kalian jika kalian itu sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayangnya. Begitu teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu 12 bulan untuk mengajukan monetisasi. Nah, berikut penjelasan dari aku tentang 12 bulan terakhir. Kemudian,
Kak, bagaimana cara hitung 4.000 per jam tontonnya? Nah, nanti aku akan jelaskan, jadi teman-teman jangan di-skip supaya teman-teman itu paham ya, oke? Nanti aku akan jelaskan satu persatu. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau aku mulai bergabung atau pertama kali upload video itu tanggal 10 bulan Maret di tahun 2019. Jika teman-teman ingin lihat kapan teman-teman pertama kali upload video dan mulai bergabung di YouTube, teman-teman bisa cek di dashboard channel YouTube kalian masing-masing dan klik di bagian tentang. Oke? Kemudian kita lanjut ke YouTube Studio Beta. Ini dia YouTube Studio Beta aku. Biasanya di analitik ini hitungannya udah otomatis dihitung dari 28 hari terakhir ya teman-teman. Dan di sini waktu tontonnya juga udah otomatis dihitung per menitnya. Karena syarat monetisasi itu 4.000 per jam tayang, maka kita bisa menghitungnya secara manual atau bisa juga masuk ke Chrome untuk melihat analitik waktu tonton per jam tayangnya. Ini aku akan tunjukin ke kalian cara hitung manualnya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya per jam itu kan 60 menit. Nah, di YouTube Studio Beta aku tadi dalam 28 hari terakhir ada 67,000 per menitnya. Kita bagi per jamnya, jadi 67,0 dibagi 60. Di sini totalnya 1,1 ribu ya. Ini jika kita hitung secara manual. Sekarang coba kita cek di Chrome apakah benar di analitik waktu tonton per jamnya itu totalnya 1,1 ribu. Yuk sekarang kita lanjut ke Google Chrome. Ini aku udah masuk di YouTube lewat Google Chrome ya teman-teman. Di analitik bagian waktu tonton per jam dalam 28 hari terakhir, di sini totalnya sama dengan yang kita total secara manual tadi, yaitu 1,1 ribu. Jadi sangat-sangat akurat ya hitungan manual kita dengan hitungan di analitik YouTube ini. Jika teman-teman ingin menghitung secara manual, bisa kalian coba seperti tadi atau bisa langsung kalian cek di Google Chrome channel YouTube kalian masing-masing. Nah, ini kan contoh hitungan dalam 28 hari terakhir, sedangkan YouTube meminta kita untuk menghitungnya dalam 12 bulan terakhir. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Masuk ke YouTube Studio Beta lagi, kemudian aku zoom, klik lihat lainnya, scroll ke bawah, kita klik waktu tonton per menitnya. Di sini kan hitungannya masih 28 hari terakhir. Nah, kemudian kita klik dan kita ubah menjadi 12 bulan terakhir atau 365 hari terakhir. Ini dia hitungan dalam 12 bulan terakhir atau 365 hari terakhir. Totalnya 3.285.337. Nah, ini total dalam waktu tonton per menitnya. Sekarang kita ubah atau kita hitung secara manual dalam waktu tonton per jamnya. Kita total ya, caranya seperti tadi, 3.285.337 dibagi 60, totalnya 54,755.000. Nah, ini biasanya nanti di analitik YouTube kita itu akan dibulatkan jika 755.000 ini menjadi 8. Jadi nanti totalnya mungkin di analitik 54,8.000 gitu ya, karena yang 755.000 ini dibulatkan. Hitungannya seperti itu teman-teman. Sekarang kita cek di Google Chrome. Jadi di sini kita klik dan ubah terlebih dahulu 28 hari terakhirnya menjadi 365 hari terakhir atau 12 bulan ya. Kita lihat bersama hasilnya, apakah sama hitungan analitik YouTube dengan hitungan manual kita. Dan hasilnya adalah tada! Waktu tonton per jamnya totalnya 54,755.000
8.000. Sama kan teman-teman? Sudah terbukti sangat akurat sekali. Nah, terus bagaimana Kak cara menghitung 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir? Caranya cukup mudah sekali teman-teman, tinggal mengalihkan 4.000 per jamnya seperti ini. Nah, totalnya 240.000 ini per menit ya teman-teman. Jadi pastikan di YouTube Studio kalian itu total waktu tonton per menitnya sudah mencapai 240.000 menit ini. Jika teman-teman sudah mencapai 240.000 per menitnya ini dan juga sudah memiliki 1.000 subscriber, artinya teman-teman sudah memenuhi syarat monetisasi karena sudah mencapai ambang batas maksimum yang telah ditentukan oleh pihak YouTube. Gitu teman-teman. Banyak yang bertanya dari teman-teman, bagaimana sih Kak jika saya tidak memenuhi jumlah minimum program? Nah, di YouTube itu sudah dijelaskan secara detail ya teman-teman. Jika teman-teman belum memenuhi jumlah minimum yang ditetapkan, YouTube menyarankan untuk teruslah membuat konten yang orisinal dan tambah jumlah penonton YouTube Anda, gitu teman-teman. Jadi kalian disarankan untuk terus membuat konten yang orisinal, artinya kalian membuat video hasil karya kalian sendiri atau bikinan kalian sendiri tanpa mengambil video milik orang lain ya. Nggak boleh, itu namanya copyright gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan jam waktu tonton publik yang valid? Nah, jadi teman-teman, video kalian itu tidak semua jam waktu tonton diperhitungkan dalam jumlah minimum program partner YouTube. Apa saja yang dihitung sebagai jam waktu tonton publik yang valid? Jadi, jam waktu tonton yang diperoleh dari video yang kalian setel itu sebagai video publik. Jika kalian menyetelnya itu secara privacy, tidak publik, dan video yang dihapus kampanye true view, jam waktu tontonnya itu tidak akan dihitung. Nah, kemudian jika saya memenuhi jumlah minimum, apakah saya otomatis akan dimasukkan ke YPP? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena setiap channel yang telah memenuhi jumlah minimum akan melalui proses peninjauan standar terlebih dahulu. Kemudian tim YouTube akan meninjau channel kalian secara keseluruhan untuk memeriksa apakah channel kalian itu memenuhi kebijakan monetisasi YouTube atau tidak. Hanya channel yang mematuhi kebijakan dan pedoman komunitas YouTube saja yang dapat dimonetisasi. Gitu ya teman-teman. Sudah jelas kan penjelasan dari YouTube? Kemudian, apa yang terjadi jika jumlah subscriber atau jam waktu tonton channel kita itu tiba-tiba menurun di bawah jumlah minimum setelah kita itu mendaftar monetisasi? Jawabannya, YouTube akan tetap meninjau channel kita setelah memenuhi jumlah minimum jam waktu tonton secara publik dan juga subscriber yang valid. Jadi, tidak masalah jika jumlah subscriber atau jam waktu tonton kita itu tiba-tiba menurun di bawah jumlah minimum saat menunggu proses peninjauan. Jika teman-teman memenuhi jumlah minimum dan mengajukan permohonan mengikuti YPP, YouTube tetap akan meninjau kelayakan channel kita untuk bergabung di YPP ini, teman-teman. Namun, ini YouTube berhak atas kebijakannya sendiri untuk menghapus monetisasi channel kita jika channel tersebut tidak aktif dan tidak mengupload atau mengirim postingan komunitas selama 6 bulan atau lebih. Nah, ini ya teman-teman yang perlu kita garis bawahi. Jadi, jika kita itu tidak mengirim atau tidak mengupload video selama 6 bulan atau lebih, YouTube berhak menghapus monetisasi dari channel kita atau menonaktifkan monetisasi YouTube kita gitu teman-teman. Jadi kan sayang ya kita usahakan untuk fokus dan terus konsisten membuat video yang orisinal agar kita itu tetap diaktifkan monetisasinya.
Nah, itu tadi cara menghitung 4.000 jam tayang waktu publik dalam 12 bulan terakhir. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan aku ada yang kurang jelas? Kalau memang ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Tulis sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian suka dengan video ini dan juga menurut kalian video ini sangat bermanfaat, kalian boleh tekan tombol like-nya dan juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan juga agar YouTube channel aku semakin berkembang teman-teman. Terima kasih. Tunggu video aku selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.